Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan mengimplikasikan profesi pendidik dalam konsep pendidik. Nama kelompok kami: yang pertama saya sendiri, Ahmad Nur Aulia. Yang kedua, Rieke Trimailanda. Rumusan masalah: bagaimana implementasi kurikulum tingkat satuan pendidik atau KTSP di sekolah. Tujuan: mengacu pada permasalahan di samping. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi kurikulum tingkat satuan pendidik atau KTSP di sekolah. Menurut Mulyasa menyatakan bahwa KTSP adalah suatu ide tentang pengembangan kurikulum yang diletakkan pada posisi yang paling dekat dengan pembelajaran, yakni sekolah dan satuan pendidik. KTSP merupakan paradigma baru pengembangan kurikulum yang memberikan otonomi luas pada setiap satuan pendidik dan pelibatan masyarakat dalam rangka mengefektifkan proses belajar mengajar di sekolah. Otonomi diberikan agar setiap satuan pendidikan dan sekolah memiliki keleluasaan dalam mengelola sumber daya, sumber dana, sumber belajar, dan mengalokasikannya sesuai prioritas kebutuhan, serta lebih tanggap terhadap kebutuhan setempat. Sedangkan menurut Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP, kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. KTSP terdiri dari tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan, dan silabus atau BSNP. Tujuan KTSP: secara khusus, tujuan diterapkan KTSP adalah untuk 1. Meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengembangkan kurikulum, mengelola dan memberdayakan sumber daya yang tersedia. 2. Meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam pengembangan kurikulum melalui pengambilan keputusan bersama. 3. Meningkatkan kompetensi yang sehat antar satuan pendidikan tentang kualitas pendidikan yang akan dicapai. Yang selanjutnya, karakteristik KTSP. KTSP merupakan bentuk operasional pengembangan kurikulum dalam konteks desentralisasi pendidikan dan otonomi daerah yang akan memberikan wawasan baru terhadap sistem yang sedang berjalan selama ini. Hal ini diharapkan dapat membawa dampak terhadap meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja sekolah, khususnya dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Karakteristik KTSP bisa diketahui antara lain dari bagaimana sekolah dan satuan pendidikan dapat mengoptimalkan kinerja, proses pembelajaran, pengelolaan sumber belajar, profesionalisme tenaga kependidikan, serta sistem penilaian. Adapun karakteristik KTSP antara lain: 1. Pemberian otonomi luas kepada sekolah dan satuan pendidikan. 2. Partisipasi masyarakat dan sekolah yang tinggi. 3. Kepemimpinan yang demokratis dan profesional. 4. Tim kerja yang kompak dan transparan. Selanjutnya, hambatan-hambatan dalam implementasi KTSP yang akan diterangkan Mbak Rieke Trimailanda. 1. Faktor guru. A. Kondisi kualitas sumber daya guru secara makro masih kurang, baik ditinjau dari segi formal maupun motivasi untuk terus meningkatkan kualitas karya melalui menulis dan meneliti. B. Rendahnya tingkat profesionalitas guru. C. Kemampuan guru dalam menyusun perangkat pembelajaran masih rendah. Para guru mengandalkan budaya copy-paste. D. Kemampuan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan konsep KTSP masih rendah. E. Guru secara individu belum mampu menjalankan proses pembelajaran seperti yang dituntut oleh KTSP. 2. Faktor sekolah. Kondisi sarana dan prasarana pendidikan di sekolah relatif rendah, khususnya penyediaan sumber belajar yang mewadahi penyaluran segala potensi dari peserta pendidik.
3. Faktor kurikulum. Fleksibilitas kurikulum dan keberagaman kurikulum mungkin masih sulit diterima oleh guru yang sudah terbiasa dengan model kurikulum yang tersentral dan terkontrol. Keempat, faktor masyarakat. Kondisi kultur yang berkembang di masyarakat, diantaranya budaya membaca sangat rendah, juga budaya berinovasi dalam proses kompetitif di semua aspek kurang. Langkah-langkah mengoptimalisasikan implementasi KTSP. Sekolah penyelenggara. A. Guru menerapkan PBM yang lebih demokratis disertai evaluasi berkala dengan melibatkan peserta didik, guru, dan orang tua siswa. B. Sekolah secara konsisten akan menerapkan berbagai standar yang telah ditetapkan, yakni standar proses, isi, penilaian, dan standar lainnya. C. Guru secara konsisten melaksanakan tugasnya mulai dari menyiapkan perangkat pembelajaran, RPP, program semesteran, mengidentifikasi materi dan pengalaman belajar, merancang setting pembelajaran, melaksanakan evaluasi dan melaporkan hasil siswa dalam kerangka dan model KTSP. D. Menerapkan strategi pembelajaran partisipatif dan tematik, menetapkan peserta didik sebagai pemain utama dalam proses pembelajaran. Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota. A. Melakukan monitoring dan evaluasi yang lebih intensif dan teratur terhadap pelaksanaan KTSP pada sekolah-sekolah penyelenggaraan sekaligus sebagai bahan perencanaan bagi sekolah-sekolah yang belum melaksanakan KTSP. B. Memfasilitasi jaringan kerjasama antar sekolah. Penyelenggaraan sekolah yang sudah melaksanakan KTSP yang ada di Provinsi Jambi agar dapat saling bertukar informasi mengenai pengelolaan program ini. C. Memberikan layanan tenaga ahli yang dibutuhkan oleh sekolah dalam meningkatkan SDM di sekolah, misalnya melalui pelatihan guru dalam metodologi mengajar berbasis KTSP. D. Mensupport pendanaan yang memadai yang diberikan kepada sekolah untuk melengkapi sarana dan prasarana untuk mendukung jalannya KTSP. Pemerintah daerah, provinsi, atau dinas pendidikan. A. Melakukan perbaikan dan pemuktakiran buku pedoman penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan KTSP. B. Menyelenggarakan diklat yang mendukung peningkatan kualitas sumber daya sekolah. C. Menyediakan buku rujukan untuk muatan lokal yang belum ada buku rujukannya, terutama pada tingkat sekolah dasar. D. Melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi secara lebih teratur dan terarah. Yang teknis pelaksanaannya dapat berkoordinasi dengan dinas pendidikan kota atau kabupaten dan pusat. Kesimpulan, KTSP merupakan paradigma baru pengembangan kurikulum yang memberikan otonomi luas pada setiap satuan pendidikan dan pelibatan masyarakat dalam rangka mengefektifkan proses belajar mengajar di sekolah. Adapun tujuan KTSP adalah dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan mengikutsertakan masyarakat dalam proses implementasi KTSP. Akan tetapi, ditemui beberapa hambatan dalam proses implementasinya, yaitu berasal dari guru, sekolah, kurikulum, dan masyarakat. Walaupun demikian, ada beberapa langkah yang dapat ditempuh agar implementasi KTSP dapat berjalan secara optimal, yaitu dengan peran serta seluruh elemen yang ada, yaitu sekolah penyelenggara,
Dinas Pendidikan, pemerintah, serta peran masyarakat dalam mengawal tercapainya tujuan pendidikan nasional. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.